Pengamatan variabel generatif tanaman kangkung usia 28 hari. Oke teman-teman, jadi ini adalah kangkung aku yang sudah berumur 4 minggu. Sepertinya seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, untuk teman-teman sendiri bisa dilihat ya, ternyata penyakit karat putihnya tidak sembuh, melainkan makin meluas. Tapi untuk yang di sana ya udah lumayan. Nah, di sini baru dilakukan penyemprotan 1 kali. Seharusnya kan dilakukan penyemprotan 2 kali, tapi nggak apa-apa lah karena waktunya tidak mencukupi, jadi penyemprotan fungisidanya hanya dilakukan 1 kali sehingga nggak mengefek apa-apa pada kangkungnya tersebut, pada penyakit karat putihnya tersebut. Setidaknya kita udah sama-sama dapat ilmunya ya, dari bagaimana apa yang harus digunakan dan bagaimana penggunaannya, dan saya harap teman-teman mengambil pelajarannya dari apa yang udah aku jelasin kemarin. Tapi nggak apa-apa, karena sekarang kita udah masuk ke minggu keempat, jadi kita langsung melakukan pengamatan variabel-variabelnya yuk. Untuk polybag 1 ini kita akan mengamati tingginya 26 cm dengan 2 cabang generatif. Untuk polybag 2 27 cm dengan 3 cabang generatif. Yang berikutnya 26,5 dengan 3 cabang generatif. Yang ini 25 dengan 6 cabang generatif. Yang ini 28 dengan tidak ada cabang sama sekali. Dan yang terakhir ini 25 dengan 4 cabang generatif. Untuk jumlah daunnya sendiri, untuk polybag yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 helai. Berikutnya 28 helai. Berikutnya 16 helai. Berikutnya 35 helai. Yang polybag 4 itu 13 helai. Dan yang terakhir 19 helai. Oke, jadi semuanya udah itu ya, mulai dari tinggi batangnya, jumlah daun, dan cabang generatifnya udah kita hitung, kita tentukan. Jadi sekarang kita ini udah mendekati masa panen ya, jadi sebentar lagi kita akan panen. Mungkin sekitar, karena sekarang udah 4 minggu, tandanya 28 hari, karena saya akan melakukan panen pada usia 30 hari, berarti 3 hari lagi kita akan lakukan panen. Stay tune ya. Panen kangkung dan pengamatan variabel akhir tanaman kangkung. Oke, jadi sekarang kita akan panen kangkungnya. Ini kangkung sudah berumur 30 hari, jadi langsung kita panen aja. Ini polybag yang pertama.
teman-teman, jadi ini adalah kangkung yang udah dipanen. Di depan saya ini ada kangkung di polybag 1, polybag 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, langsung aja kita akan ngamatin variabelnya. Ini adalah variabel final yang akan kita amatin, di mana variabel ini diamatin pada saat kangkung sudah dipanen. Langsung aja kita ukur untuk panjang batangnya. Polybag 1 itu 32 cm. Polybag kangkung di polybag 2 ini 30,3. Polybag 3 ini 30,5. Polybag 4 ini 27. Polybag 5 31,5, dan yang terakhir ini panjangnya 24,5. Sekarang kita hitung jumlah daunnya. Di sini ada polybag 1, kangkung polybag 1 25 helai, polybag 2 34. Polybag 3 ini ada 23. Polybag 4 ini 40 helai. Polybag 5 20, dan yang terakhir ini 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 22. Dan yang terakhir kita akan mengamati variabel dari cabang generatif. Cabang generatif di polybag 1 ini jelas ya, ada 1, 2, ada 2. Yang untuk polybag 2 ini ada 3. Untuk polybag 3 itu ada 4. Polybag 4 sendiri ada 4. Polybag 5 ada 2. Dan yang terakhir ada 4. Oke, jadi ini adalah sudah kita amatin semua variabelnya. Berikutnya akan saya rangkum ke dalam laporannya. Jadi nanti akan saya tunjukkan hasil dari rangkuman setiap variabel yang saya amatin. Untuk itu terima kasih sebelumnya karena teman-teman sudah mengikuti prosesnya dari awal pengolahan lahan sampai sekarang tanaman yang saya tanam ini udah dipanen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Untuk itu kita langsung aja ke hasil akhir daripada laporan yang udah saya kerjakan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih. Yeay, akhirnya kita masuk ke tabel hasil pengamatan dan kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tabelnya. Oke, jadi teman-teman, hasil dari pengamatan kita selama ini sudah aku deskripsikan dalam tabel. Tabelnya udah bisa teman-teman lihat. Ini juga agar teman-teman lebih mudah untuk memahami. Jadi di tabelnya udah jelas pada tabel pengamatan kangkung menunjukkan perkembangan setiap harinya. Seperti panjang batang pada sampel 1 sampai 6 itu kita rata-ratakan pada usia 14 hari itu panjang batangnya aja 5,1, dan pada saat 21 hari itu panjang batangnya itu rata-ratanya 71,27. Jumlah daunnya untuk rata-rata pada usia 14 hari itu 5,7, dan rata-rata pada usia 21 hari itu 50,5. Untuk cabang vegetatifnya itu dari 0 ke 0,5. Jadi setiap minggu itu berkembang ya, dari minggu ke-14, dari 14 hari ke 21 hari itu ada perkembangan. Nah, ini adalah tabel pada usia 28 hari.
Jadi jelas di sini ada rata-ratanya untuk panjang batangnya itu 136,67, yang kedua rata-rata jumlah daunnya itu 117,17, dan yang terakhir ada cabang vegetatifnya itu adalah 14,67. Nah, jadi ini untuk usia 30 hari ketika kita panen tadi, itu rata-rata panjang batangnya 155,55, untuk jumlah daunnya itu rata-ratanya 145,67, dan cabang generatifnya itu ada 15,67. Dan terakhir, ini adalah tabel penyakit. Tabel penyakit ini adalah tabel jika mana terdapat OPT yang menyerang pada tanaman kangkung. Nah, untuk penyakitnya sendiri sama-sama kita tahu ya, itu adalah penyakit karat putih dengan gejalanya itu seperti karat putih yang menempel di daun dan itu menyerang pada usia 21 hari. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Kita ambil aja salah satu kesimpulannya itu dari panjang batang. Tadi di tabel udah dijelasin untuk rata-rata panjang batang usia 14 hari itu udah 51. Untuk rata-ratanya pada 21 hari udah jadi 71,27. Usia 28 hari aja udah 136,67. Dan waktu kita panen ternyata udah 155,55 dalam jangka waktu 2 hari saja. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tanaman kangkung ini jarang sekali eh, terkena penyakit dan sangat mudah untuk ditanam. Tapi teman-teman, karena saya menanam tanaman kangkung ini di musim hujan, jadi tanaman saya itu terkena penyakit seperti di video kita sebelumnya, yaitu kena penyakit karat putih. Nah, maka untuk itu kita nggak perlu khawatir lagi dalam dalam memikirkan bagaimana kedepannya jika kita memilih kangkung untuk budidaya kita. Karena pada sejatinya kangkung adalah jenis tanaman yang memiliki ekonomi yang juga cukup tinggi dan juga cara perawatannya itu sangat mudah. Bahkan tidak ada cara khusus dalam merawat tanaman kangkung. Terima kasih.